Nah, kemarin kita sudah membahas ya. Kemarin kita sudah membahas siklus 10 siklus manajemen pembangunan, mulai dari data pokok, kajian teknokratik, kemudian penyusunan rencana, terus kemudian penyusunan anggaran, pembahasan rencana anggaran, penetapan rencana anggaran bangunan, sampai ke pengadaan barang dan jasa. Nah, lalu kita sekarang masuk ke intisari dari kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Ya. Nah, intisarinya itu adalah pada siklus ke-8, 9, dan 10. Ya. Nah, adik-adik semua, siklus ke-8, 9, 10 ini kemudian membentuk satu subsistem baru, ya, yaitu subsistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ya. Jadi membentuk subsistem baru. Nah, di subsistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ini, kemudian ada subsistemnya lagi, ya, yaitu sub-subsistem fungsi, sub-subsistem peran, dan sub-subsistem data. Jadi, adik-adik kalau mau melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, maka ada sub-subsistem lain yang secara berkolaborasi, berintegrasi, membentuk subsistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ini. Ya, nah ini kita bahas satu persatu. Ya, untuk sub-subsistem fungsi, fungsi itu mengawal siklus manajemen pembangunan. Ya, mengawal ini ya 1 sampai 10 ini. Ya, bahkan di dalam kegiatan pengendalian itu juga ada pengendalian atas pengendalian. Ya, di dalam kegiatan pemantauan itu ada pengendalian atas kegiatan pemantauan. Kemudian dalam kegiatan evaluasi itu ada pengendalian atas kegiatan evaluasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua subsistem peran. Ya, jadi peran dari kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan perencanaan pembangunan. Ya. Nah, ini yang harus dibaca di sini adalah memperbaiki kebijakan itu tidak hanya memperbaiki kebijakan perencanaan tahun depan, tapi ada 3, yaitu memperbaiki kebijakan perencanaan yang sedang disusun. Ketika Anda sedang menyusun suatu target indikatif, di situ berlaku pengendalian atau cross and balance antar lembaga, antar unit kerja, antar person dalam satu payung unit kerja yang sama, yang memiliki tusi yang berbeda, ya. Itu di situ dia melakukan check and balance. Nah, itu adalah pengendalian. Jadi ketika Anda melakukan penyusunan target indikatif, Anda juga perlu mendiskusikan dengan pihak lain yang memiliki tusi berbeda tapi terkait dengan penentuan target indikatif yang Anda lakukan. Nah, itu check and balance. Ini adalah pengendalian. Pengendalian yang dilakukan sebelum Anda mengambil keputusan untuk memutuskan apakah target indikatif tersebut dapat diteruskan, diakomodasi, dilegitimasi, dan diadopsi dalam kebijakan. Menjadi target definitif. Ya. Jadi ini ada 3 istilah untuk target. Ya. Target sementara, target indikatif, dan target definitif. Kalau target sementara ialah angka target yang Anda susun berdasarkan hasil kajian teknokratik. Ya. Kemudian target indikatif ialah angka target yang Anda susun ketika Anda melakukan proses penyusunan rencana. Kemudian target definitif ialah angka target setelah
melalui proses penetapan rencana. Jadi sudah ada keputusannya. Itu berarti menjadi target definitif. Ya. Nah, peran inilah yang penting dilakukan oleh para pelaku pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kemudian, sub-sub fungsi ketiga adalah data. Data dalam penyelenggaraan fungsi dan peran. Penyelenggaraan fungsi tadi apa fungsinya? Mengawal siklus manajemen pembangunan ini. Ya, dan perannya adalah memperbaiki kebijakan. Baik ketika kebijakan sedang Anda susun, atau ketika kebijakan sedang dilaksanakan, dan ketika kebijakan sudah selesai dilaksanakan, ya, atau sudah purna, atau sudah purna karya. Ya, purna karya itu berarti Anda sudah rampung, artinya setelah tanggal 31 setiap tahun kegiatan, itu Anda melakukan pengawalan dalam bentuk evaluasi. Ya. Yuk kita bahas lebih mendalam dalam konsep sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan. Jadi tadi ya, fungsi, ada subsistem, sub-subsistem fungsi, sub-subsistem peran, dan sub-subsistem data. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, ini nanti kaitannya adalah skema neuronya, neurotic scheme-nya itu adalah seperti ini ya, skema saraf ya, karena bentuknya seperti saraf jadi neuroscheme ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, dimulai dari subsistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, itu ada sub-subsistem fungsi, sub-subsistem peran, dan sub-subsistem data. Nah, kita bahas yang sub-subsistem fungsi ya. Sub-subsistem fungsi dalam ekosistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bangunan itu meliputi sub-subsistem objek analisis, jadi 3 ini sub-subnya ya, karena udah jadi cucu ini ya. Sub-subsistem unit analisis dan sub-subsistem unit tindakan. Nah, ingat ya, fungsi tadi itu adalah untuk pengawalan manajemen pembangunan ya. Pengawalan manajemen pembangunan. Nah, ini yang sangat penting sekali teman-teman perhatikan. Ada perbedaan yang sangat tegas antara pemantauan saja dengan pemantauan pembangunan. Ya, kalau pemantauan itu Anda bebas mantau apa saja, tidak terikat dengan objek analisis, tidak terikat dengan unit analisis, tidak terikat dengan unit tindakan. Bebas. Ya, objeknya bebas, unit analisisnya bebas, unit tindakannya bebas. Demikian pula untuk evaluasi dan pengendalian, Anda bebas, tidak terikat oleh objek analisis, tidak terikat oleh unit analisis, tidak terikat oleh unit tindakan. Nah, kalau kita berbicara pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam konsep sekarang, maka ada imbuhan keterangan pembangunan. Sehingga cara bacanya adalah pemantauan pembangunan, evaluasi pembangunan, pengendalian pembangunan. Cara menulisnya juga demikian, pemantauan pembangunan, evaluasi pembangunan, pengendalian pembangunan. Jadi harus selalu diberi kata keterangan pembangunan. Apa? Karena untuk membedakan dengan yang tidak pembangunan tadi itu. Apa sih yang memberikan kriteria khusus pada pemantauan pembangunan, evaluasi pembangunan, pengendalian pembangunan pada ini? Pada pertama adalah objek analisis. Jadi kita sebut sebagai evaluasi pembangunan, kita sebut sebagai pemantauan pembangunan, kita sebut sebagai pengendalian pembangunan karena ada objek analisis yang secara spesifik merujuk pada dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ya, beda ya. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya dalam tugas sehari-hari di kantor, ya, pun demikian, menuliskan istilah pemantauan tidak bisa hanya pemantauan titik gitu ya. Tapi harus ditambahkan kata pemantauan pembangunan, evaluasi pembangunan,
pengendalian pembangunan, gitu ya. Ini bolak-balik harus saya sampaikan supaya kita ingat nanti ada beda yang sangat tegas antara pemantauan, evaluasi, dan pengendalian saja, ya, itu tanpa objek analisis, tanpa unit analisis, jadi bebas. Nah, yang pakai embel-embel pembangunan ini ada koridor yang jelas, batasan yang jelas, ya, yaitu apa? Objek analisis. Objek analisis itu apa sih? Yaitu dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dokumen yang menjadi fokus, yang menjadi sentra, yang menjadi titik tuju, ya, itu ada dua. Subsistem, jadi ada 4 ya, subnya itu ya. Subsistem, jangkauan nasional dan supranasional. Dan subsistem, jangkauan regional dan wilayah. Ada 2 ya. Yuk kita masuk. Nanti di belakang kita akan perjelas. Kemudian hal kedua yang membedakan pemantauan, evaluasi, pengendalian saja dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan adalah unit analisis. Ialah kerangka kerja. Apa unit analisis? Ialah kerangka kerja yang menjadi fokus dari kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ya. Nah, di dalam dokumen pembangunan itu tentu ada banyak narasi. Teman-teman kan hanya melihat narasi-narasi itu. Nah, sesungguhnya ketika teman-teman membaca sebuah narasi, itu tidak cukup. Ketika Anda membaca sebuah narasi di dalam dokumen RKP, RPJM, atau RPJP, ya tidak cukup. Anda harus paham bahwa dalam narasi tersebut, ya pasti merupakan penjabaran dari sebuah framework. Pasti merupakan penjabaran dari sebuah kerangka kerja. Nah, kerangka kerjanya itu disusun berdasarkan 3 aspek, ya, atau 3 subsistem. Yang pertama, aspek pertama atau subsistem pertama adalah struktur jenis belanja. Ya, struktur nomenklatur. Ya, yang pertama adalah aspek subsistem atau aspek struktur nomenklatur. Ya, yang kedua adalah aspek atau subsistem struktur unit kerja. Yang ketiga adalah aspek atau subsistem struktur jenis belanja. Ya. Jadi unit analisis yang membedakan pemantauan, evaluasi, pengendalian pembangunan dengan yang bukan pembangunan itu ini. Yang kedua adalah ini ya. Ada 3 ini. Bahwa kita fokus pada framework, struktur nomenklatur, struktur unit kerja, struktur jenis belanja. Nah, struktur nomenklatur kemarin sudah saya bahas ya, nomenklatur itu ada 4 nomenklatur, ada 4 nomenklatur. Ya, 4 tingkatan struktur nomenklatur. Yang paling atas adalah nomenklatur mata anggaran program. Kemudian nomenklatur mata anggaran kegiatan. Ya, kemudian nomenklatur komponen dan nomenklatur yang paling bawah nomenklatur input. Ya, nomenklatur input atau subkomponen. Jadi ada 4 struktur nomenklatur, yaitu nomenklatur program, nomenklatur kegiatan, nomenklatur komponen, dan nomenklatur input atau subkomponen. Kemudian untuk struktur unit kerja, itu ada 5 tingkatan. Ya, struktur unit kerja itu ada 5 tingkatan, yaitu tingkatan kementerian lembaga, atau kalau di daerah adalah OPD, kemudian struktur
setelah kementerian lembaga, struktur eselon 1, ya, struktur eselon 2, kemudian ada struktur eselon 3 atau sekarang koordinator, dan kelima adalah struktur eselon 4 atau subkoordinator, ya. Itu struktur unit kerja. Nah, kalau di daerah bisa sampai ke eselon 5. Kalau di pusat ada eselon 4, kalau di daerah ada eselon 5. Ya, itu kalau teman-teman di Jakarta, itu teman-teman sering dengar suku dinas gitu ya. Itu eselon 5. Suku dinas PU, suku dinas sumber daya air itu eselon 5, ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, aspek ketiga, aspek atau sub sistem struktur jenis belanja. Secara garis besar ada dua, yaitu belanja barang dan belanja jasa, ya. Secara garis besar, belanja barang ini bisa sangat luas sekali, ya, mulai dari belanja barang modal, belanja barang habis pakai, belanja barang modal, belanja barang habis pakai, belanja barang eh, apa namanya, belanja barang setengah habis pakai, kemudian setelah itu sisanya menjadi barang modal, ya. Ada juga belanja barang sewa, ya. Nah, ada belanja barang sewa ini sebetulnya kategorinya masuk ke dalam belanja jasa, jasa sewa, yang bentuknya adalah dalam bentuk barang. Nah, kemudian ada belanja jasa. Belanja jasa itu mulai dari jasa personil, jasa transportasi, ya, jasa komunikasi, kemudian jasa honorarium atau upah tidak tetap, jasa konsultan, macam-macam. Jenisnya itu puluhan, ya. Nah, ini teman-teman bisa eh, ambil, ya, pemahaman mengenai struktur jenis belanja ini dalam surat keputusan, dalam biasanya peraturan Menteri Keuangan atau surat keputusan Menteri Keuangan tentang satuan biaya masukan atau SBM, yang tebelnya itu bisa sampai 3.000 halaman, ya. Itu. Nah, di situ struktur jenis belanja ada di situ semua, ya. Oke, itu unit analisis. Kemudian yang membedakan, hal ketiga yang membedakan pemantauan evaluasi pengendalian pembangunan dengan yang bukan atau tidak berembel-embel pembangunan adalah unit tindakan. Ya, ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sistem tindakan pemantauan. Yang kedua adalah aspek subsistem sistem tindakan evaluasi. Yang ketiga adalah aspek sistem tindakan pengendalian. Unit tindakan ini apa sih? Unit tindakan ialah prosedur yang digunakan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ya. Jadi unit tindakan ini merujuk kepada prosedur. Prosedur, mekanisme, proses bisnis, langkah-langkah, teknik, pendekatan, cara analisis, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kalau boleh saya tulis, ya, prosedur yang dimaksud di sini, prosedur itu meliputi, ya, meliputi mekanisme, meliputi SOP, meliputi proses bisnis, meliputi langkah-langkah, meliputi teknik, meliputi pendekatan, ya, meliputi cara analisis, meliputi cara pengambilan kesimpulan, meliputi cara menyusun rekomendasi, dan
cara penyajian. Cara penyajian ide atau rekomendasi. Ya, cara penyajian atau cara mengkomunikasikan, cara penyajian atau mengkomunikasikan ide atau rekomendasi kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa atasan, ya. Nah, ini luas sekali ya, unit tindakan ini. Oke, ini supaya teman-teman bisa nanti mempelajari, saya pindahkan aja ke kolom chatting ya. Oke, nah, yuk kita pelajari lebih mendalam lagi ya. Nah, ini yang pertama, objek analisis ya. Jadi yang membedakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ini ada embel-embel pembangunannya. Saya ulangi lagi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Objek analisisnya adalah untuk yang jangkauan nasional dan supranasional itu ada 8. Ya, Anda bisa baca di sini ya. Yang pertama adalah dokumen perjanjian internasional. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah Paris Agreement. Ya, Paris Agreement itu merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi. Jadi wajib diratifikasi. Harus ada proses ratifikasi atau disetujui dulu oleh parlemen, disetujui oleh DPR agar menjadi hukum nasional. Ya, Paris Agreement itu perjanjian internasional, harus disetujui oleh, pintu masuknya adalah oleh parlemen, DPR, namanya diratifikasi, ya, prosesnya itu ratifikasi namanya, kemudian diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2018 tentang ratifikasi Paris Agreement. Nah, itu menjadi objek analisis sudah dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Namun bila perjanjian internasional tersebut tidak diratifikasi oleh DPR, maka tidak dapat dipakai sebagai dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ya, bila ada perjanjian internasional yang tidak diratifikasi, maka tidak dapat dipakai sebagai dokumen untuk objek analisis. Ya, contoh lain adalah apa? Misalkan, contoh lain adalah rencana aksi, contohnya adalah rencana aksi nasional SDGs. Kalau rencana aksi nasional SDGs, kita lihat sekarang, apakah SDGs ada ratifikasinya dari parlemen atau tidak? Ya, kalau tidak ada ratifikasinya dalam parlemen, maka SDGs tidak dapat menjadi objek analisis. Kenapa? Yang menjadi objek analisis itu adalah dokumen perjanjian internasional yang diratifikasi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ya. Jadi kalau RPJPN itu jelas nanti wujudnya adalah undang-undang. Maka dia menjadi objek analisis, pemantauan, evaluasi, pengendalian pembangunan. Yang ketiga adalah RPJMN. RPJMN itu jelas, ya, karena dia nanti diputuskan dalam bentuk peraturan pemerintah atau oleh peraturan presiden, ya. Nah, otomatis RPJMN menjadi objek analisis, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Demikian pula untuk Renstra Kementerian Lembaga, RKP, Renja KL, RKAKL, dan APBN. Ya, 8 dokumen inti ini adalah dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Di luar 8 ini bukan menjadi ranah objek analisis, pemantauan, evaluasi, pengendalian pembangunan. Jadi kalau ada rencana aksi nasional stunting,
bukan objek analisis. Rencana Aksi Nasional SDGs bukan objek analisis. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme bukan objek analisis. Itu di luar pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Nah, pertanyaannya sekarang, supaya rencana aksi nasional stunting, rencana aksi nasional penanggulangan terorisme, rencana aksi nasional penanggulangan perdagangan anak dan perempuan, gimana caranya Pak Randy supaya itu bisa menjadi objek analisis resmi, ya, supaya bisa menjadi objek analisis resmi untuk pemantauan evaluasi pengendalian bangunan. Caranya, substansi dalam rencana aksi tersebut diakomodir, diadopsi, dan dilegitimasi menjadi bagian dari substansi RPJPN atau RPJMN atau Renstra atau RKP atau Renja. Jadi dia harus diadopsi dulu, diakomodasi dulu, diadopsi, dan dilegitimasi. Diadopsi itu berarti diambil seluruhnya atau sebagian substansi rencana aksi nasional tadi itu ke dalam salah satu dokumen RPJPN atau RPJMN atau Renstra atau RKP atau Renja KL ini. Diadopsi dulu dan kemudian tentu dilegitimasi. Ya. Jadi itu. Jadi banyak sekali kenapa kok rencana aksi ya itu tidak dapat dijadiin bahan pemantauan, dokumen tidak dapat dijadikan objek pemantauan, objek evaluasi, objek pengendalian bangunan karena ya tadi itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan master plan? Sama. Ya, master plan juga demikian. Master plan. Misalnya master plan percepatan industrialisasi. Ya, master plan percepatan industrialisasi dan hilirisasi produksi. Sama, itu nggak bisa menjadi objek analisis. Kecuali substansinya diadopsi dan dilegitimasi dalam salah satu dokumen resmi ini. Ya, itu yang kedua. Terus selain rencana aksi ada master plan. Terus kemudian ada apa lagi? Nah, ada satu lagi contoh yang lain ya. RT/RW, ya, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang pulau, rencana detail tata ruang RDTR, ya. Itu apakah menjadi objek analisis? Bukan. Namun karena di dalam penyusunan RPJPN, RPJMN, Renstra KL, RKP, paling tidak dalam RPJPN dan RPJMN, ya, itu RPJPN dan RPJMN wajib merujuk kepada RT/RW. Pertama rencana tata ruang pulau, kemudian rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang. Ya, jadi RPJPN dan RPJMN wajib merujuk kepada rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang. Maka karena sudah diadopsi dan dilegitimasi dalam RPJPN dan RPJMN, maka 3 dokumen tata ruang tadi dapat menjadi objek analisis untuk mendampingi proses analisis pada RPJPN dan RPJMN. Jadi ketika teman-teman melakukan pemantauan pelaksanaan RPJPN, melakukan pemantauan pelaksanaan RPJMN, maka sebagai dokumen pendukung, Anda dapat menggunakan RTR pulau, RTR wilayah, dan rencana detail tata ruang. Ya. Nah, kemudian untuk jangkauan regional dan wilayah, penjelasan saya sama seperti yang untuk jangkauan nasional dan supranasional, ya, ditambah satu, yaitu APBDes, ya, APBD desa, ya, untuk yang jangkauan regional dan wilayah. Kurang satu, apa? Yang dokumen perjanjian internasional. Jadi sama-sama 8. Kalau yang nasional, supranasional ada 1,
perjanjian internasional yang diratifikasi. Kalau yang jangkauan regional dan wilayah tambah satu, yaitu APBDes, anggaran apa namanya anggaran pendapatan dan belanja desa, ya, APBDes. Jadi ada 8 dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian bangunan di tingkat pusat, tingkat nasional, supranasional, dan ada 8 juga yang untuk jangkauan regional dan wilayah. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin Pak Randy. Ya, silakan. Ya, Siapa nih? Mas saya Raihan. ya, untuk yang dokumen perjanjian internasional, Pak, kalau misalnya bentuknya itu MOU kerjasama pembangunan, misal antara dua negara, sebagai contoh misalnya Indonesia dengan Jerman atau Indonesia dengan Korea, apakah itu bisa disebut sebagai dokumen perjanjian internasional juga, Pak? Karena kan prosesnya nggak melalui DPR, setelah untuk pemerintah. Mudah-mudahan saya nangkep ya, suaranya kayak suara robot tadi. Masih. Ya. Eh, eh, MOU atau kesepakatan bilateral itu termasuk area dokumen perjanjian internasional. Namun karena biasanya untuk MOU bilateral itu tidak diratifikasi. Karena sifatnya adalah melaksanakan, ada 2 nih, ya. MOU itu bilateral kan sifatnya, ya, bilateral, ya. Karena MOU sifatnya itu 2 tuh. Yang pertama adalah Anda punya programnya dulu di RPJM. Misalkan di RPJM-nya adalah programnya adalah prioritas nasional IKN. Di RPJM itu, ya, prioritas nasional IKN. Nah, lalu kan Anda melakukan exercise. Dari mana ini sumber pembiayaan IKN? Nah, maka Anda melakukan roadshow ke sekian negara, ke 10 negara, ke 20 negara yang kaya. Untuk negara tersebut mau invest di wilayah IKN, di rencana detail, di rencana apa, di RT RW-nya IKN, ya, diundang di situ untuk investasi di situ, kemudian setuju. Nah, maka bikin MOU dulu. MOU itu kan sifatnya masih 10-20% berhasil. MOU itu bukan berarti IKN sudah berhasil, tidak. MOU itu baru 10-20% keberhasilan. Baru MOU, ya. Setelah MOU ditindaklanjuti dengan PKS, ya, perjanjian kerjasama. Terus kemudian setelah PKS ditindaklanjuti dengan apa namanya itu rencana detail teknis RDT, ya, technical detail planning, ya, dilakukan rencana detail teknis. Nah, ketika rencana detail teknis itu berarti sudah Anda melakukan pembangunan yang biayanya dibiayai oleh negara yang Anda bilateral tadi. Ada yang seperti itu, Mas. Maka otomatis ketika Anda melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bangunan bukan pada MOU-nya, tapi pada prioritas nasional yang ada di dalam RPJM. Satu itu ya sifatnya, ya. Nah, yang kedua, bila Anda melakukan MOU yang tidak ada referensinya di dalam RPJMN. Di dalam RPJM tidak ada referensinya. Anda cari di dalam prioritas nasionalnya, tidak ada referensinya. Contoh misalkan pembangunan stasiun angkasa luar di Bulan. Anda cari di prioritas nasional RPJMN, ada nggak prioritas nasional pembangunan apa namanya pembangunan wahana antariksa di Bulan? Jangan-jangan ada nih, terselip di mana nih, lupa nulisnya gitu, ya. Prioritas nasional pembangunan apa namanya wahana satelit, wahana ruang angkasa di Bulan. Nggak ada. Oke, mungkin di salah satu sub prioritas nasionalnya, di program prioritasnya dicari, nggak ada juga. Di kegiatan prioritasnya
nggak ada juga. Di major project-nya, nggak ada juga. Di proyek prioritasnya, nggak ada juga. Mungkin di klasifikasi output-nya, nggak ada juga. Mungkin di detail output-nya, nggak ada juga, nggak ada semua gitu ya. Lalu Anda ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan negosiasi dengan Rusia agar Rusia mau membantu Anda untuk membangun wahana ruang angkasa di bulan. Seneng nih si Rusia. Oke, Pak Raihan, Anda selaku ketua delegasi Indonesia, saya bantu MOU kemudian antara Rusia dengan Indonesia diwakili oleh pejabat Rusia dengan diwakili oleh Pak Raihan. MOU, pembangunan wahana ruang angkasa di bulan. Nah, itu kemudian Anda bawa pulang ke Indonesia, maka itu tidak dapat disebut sebagai dokumen yang menjadi fokus kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Sampai Anda lapor ke pimpinan, lalu pimpinan berinisiatif untuk mengadopsi dan melegitimasi menjadi salah satu dari output, salah satu dari komponen, salah satu dari kegiatan, salah satu dari program, salah satu dari prioritas. Gitu. Ketika dia masuk ke dalam framework, masih ingat ya framework ya yang di depan tadi ya, ini ya. Ketika dia masuk dalam salah satu framework di sini, maka dia baru bisa dapat dikatakan menjadi fokus kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ya, dua sifatnya ya Mas Rehan ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah unit analisis framework ya. Unit analisis atau framework. Nah ini framework itu uh, uh, unit analisis itu adalah framework yang menjadi fokus framework atau kerangka kerja yang menjadi fokus kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ya, jadi ini pertanyaannya Mas Raihan bagus sekali untuk kita bisa menjelaskan ya di sini mengenai bagaimana sebuah MOU dapat menjadi objek analisis, yaitu ketika dia diadopsi dan dilegitimasi, maka dia akan masuk menjadi bagian dari framework yang menjadi fokus kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ya. Nah, ini kalau teman-teman baca, ya, ini frameworknya. Nah, kalau RPJM, ya, frameworknya itu dimulai dari visi. Sepanjang dia masuk menjadi bagian dari narasi visi, maka dia menjadi objek analisis pemantauan evaluasi pengendalian bangunan. Sepanjang dia masuk menjadi bagian dari misi, maka dia menjadi objek analisis pembangunan. Ketika dia masuk menjadi agenda pembangunan nasional, contohnya Nawacita gitu, maka dia menjadi objek analisis. Ya, ada berapa yang framework dalam objek analisis ini? Hitung aja di sini, banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini kalau teman-teman bisa hitung ya, 1, 2, 3, ya, terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nanti di sini KPJM-nya itu 87 kementerian lembaga, 498 mata anggaran program, ya, dan seterusnya. Di KPJM ini kerangka pembangunan jangka menengah, ya. Terus kemudian ini mengalir ke RKP,
dan ke Renstra Kementerian Lembaga, ya, mengalir ke RKP dan ke Renstra Kementerian Lembaga. Ini Anda bisa hitung di sini 1, 2, 3 dan seterusnya, ini ada sekitar 28. Kalau ini ada sekitar 22 yang di Renstra KL ini. Nah, yang paling luas ini adalah di Renja. Di Renja ini ada 54 framework. Nah, ini kalau karena kita baru dasar ya, maka saya akan memberikan kuliahnya sebagai pengantar. Nah, untuk mempelajari ini lebih detail, ini tentu tidak cukup untuk 1 hari aja, nggak cukup ini. Ya. Mempelajari detail framework ini nggak cukup 1 hari, ya, terkait dengan bagaimana cara kita mendefinisikan dan mengoperasikan masing-masing nomenklatur ini, ya. Kemudian sampai ke RKAKL, DIPA, POK, ya, sampai ke ini yang turunannya ini ke apa detailnya ini itu ke dalam COA namanya, ya. Accrual of account, ya. COA, accrual of account. Jadi akun, bahasa Indonesianya apa ya? Accrual of account itu, ya. Ya, akun akrual gitu, ya. Akun akrual gitu, ya. COA. Nah, di COA ini ada 60. Di COA ini ada 60 framework, ya. Nah, ini berarti ada berapa item framework ini? Banyak banget, bisa sampai 300 item framework, ya. Itu yang kata Mas siapa? Gilang atau Galang kemarin, ya. Itu overwhelm, ya. Nggak cukup waktu kita untuk melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pada semua item framework. Nggak cukup waktu kita, ya. Maka dipilihlah yang penting-penting saja. Oke. Oke. Ada pertanyaan tentang framework, teman-teman? Ada pertanyaan tentang framework? Ya, jadi framework itu meliputi apa? Struktur nomenklatur, struktur unit kerja, dan struktur jenis belanja. Ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu bisa raise hand atau langsung ke Ya. Bapak Randi. Kita nanti sampai jam 9 Pak ya, nanti ada break 15 menit. Break. Ya. Oke. Benar ya, udah bisa ya. Nanti kalau ada nanti kalau saya kasih tugas terus kemudian nggak bisa, nanti carinya di Google gitu, nggak dapat. Di Google nggak ada, ya. Di Google nggak ada, ya. Sama seperti kuis kemarin. Ada yang mungkin nggak dengerin saya terus kemudian cari jawabannya di Google, ya pasti salah. Atau di chat GPT gitu, ya. Ada yang kemarin itu jawabnya pakai chat GPT, ya pasti salah, ya, karena nggak ada di dalam dunia maya. Oke, saya lanjutkan. Nah, unit tindakan, ya. Unit tindakan. Ini ada unit tindakan itu adalah prosedur dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ada 3 tindakan, yaitu tindakan pemantauan, tindakan evaluasi, dan tindakan pengendalian, ya. Alhamdulillah kemarin jawaban teman-teman, jawaban adik-adik sekitar 60-70% itu sudah benar, ya. Sisanya 30% masih salah. Dari 25 orang itu kira-kira 15 orang jawabannya sudah benar. Ya, nilainya antara 80 sampai 95, ya. Itu. Nah, sisanya sekitar 8 orang itu salah. Bahkan ada yang kesalahannya sangat fatal sekali, ya. 2-3 orang itu kesalahannya fatal. Nah, ini saya kasih clue-nya berarti. Clue-nya kenapa kok masih salah? Ya tadi itu, ya. Eh, apa? Masih salah dalam memahami hubungan antara fungsi pemantauan dengan fungsi
evaluasi, hubungan antara fungsi pemantauan dengan fungsi pengendalian, dan hubungan antara fungsi evaluasi dan pengendalian. Ya, jadi pemantauan itu adalah proses ketika Anda merecord data dari realisasi belanja barang dan jasa. Ya. Atau bahasa simpelnya adalah Anda melakukan pemantauan kegiatan. Nah, itu. Jadi apa yang Anda lakukan? Merecord data realisasi barang dan jasa. Realisasi pengadaan barang dan jasa. Record tadi itu satu dipakai untuk menyusun satu laporan pemantauan. Yang kedua, data tadi itu dipakai sebagai bahan untuk data penyusunan analisis evaluasi. Yang ketiga, analisis evaluasi tadi itu dipakai untuk penyusunan analisis evaluasi berikutnya. Ya, evaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi atas outcome dan evaluasi atas data makro. Ya, nah, dua itu. Nah, akhirnya apa? Dari laporan pemantauan dipakai untuk pengendalian. Dalam arti apa? Dipakai untuk pengendalian, yaitu memberikan input perbaikan kebijakan pada kebijakan yang sedang berjalan. Pemantauan. Kemudian untuk evaluasi outcome, memberikan masukan untuk memperbaiki target apabila ada derail atau penyimpangan dari pelaksanaan target outcome dalam 1 tahun yang sama. Maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan hasil evaluasi outcome. Evaluasi outcome itu dipakai untuk perbaikan pelaksanaan program. Kemudian ada evaluasi impact. Evaluasi impact itu dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tahun T+1. Jadi kalau evaluasi outcome dipakai untuk alat pengendalian pelaksanaan program sedang berjalan. Tapi kalau evaluasi impact, yaitu atas data makro tadi itu, dipakai untuk pengendalian dalam rangka mengarahkan ya target yang akan ditetapkan pada rencana tahun depan. Gitu ya. Oke. Dalam tindakan pemantauan, ya, fungsi utamanya adalah diletakkan pada evaluasi atas hasil. Ini fungsi pemantauan ini sangat penting sekali karena dia recording data. Tanpa proses pemantauan maka data tidak akan dapat dibikin database-nya. Ya, data tidak akan bisa dicatat dan tidak akan bisa jadi database-nya. Ya. Nah, database tadi itu penting sekali untuk apa? Untuk bahan melakukan penyusunan laporan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi data tadi itu dipakai untuk penyusunan laporan pemantauan dan dipakai untuk penyusunan laporan evaluasi. Ya, jadi data hasil recording kegiatan barang dan jasa tadi itu dipakai untuk menyusun laporan pemantauan triwulanan, ya, ada triwulan 1, 2, 3, 4, dan dipakai juga data tadi itu untuk evaluasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi program. Ya, kalau laporan pemantauan pada level kegiatan. Ada juga laporan pemantauan pada level program, bisa. Laporan pemantauan pada level project, bisa. Laporan pemantauan pada proyek prioritas, bisa. Laporan pemantauan pada major project, bisa. Laporan pemantauan pada program strategis nasional, bisa. Ya, tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, data recording pemantauan tadi itu juga dipakai untuk yang kedua menyusun laporan evaluasi program. Yang ketiga, dapat dipakai juga untuk laporan evaluasi impact. Ya, ini. Nah, di dalam evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan ini juga ada fungsi pengendalian. Pengendalian di sini adalah menggunakan 3 laporan tadi, laporan pemantauan, laporan evaluasi program, dan laporan evaluasi impact. Dipakai sebagai alat untuk pengendalian. Yang pertama dan kedua, laporan pemantauan dan laporan evaluasi program,
dipakai untuk pengendalian pada program yang sedang berjalan. Jadi perbaikannya adalah pada saat program sedang berjalan. Kemudian evaluasi impact adalah alat pengendalian untuk mengarahkan program ini apabila di tahun depan masih akan dilaksanakan. Jadi perbaikannya adalah tahun depan, tahun rencana T plus 1, ya, tahun rencana tahun depan. Ya. Oke, nah, ini data pokok. Di data pokok juga ada proses pengendalian. Ya, proses pengendaliannya adalah dengan melakukan kurasi pada produsen data. Siapa yang melaksanakan? Wali data. Wali data melakukan kurasi itu bahasa anunya pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan kesahihan dan validitas, kesahihan itu validitas dan keandalan dari data yang diproduksi oleh produsen data. Itu merupakan satu fungsi pengendalian yang dilakukan oleh wali data kepada produsen data. Oke. Kemudian pada saat analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan, ya juga berperan di situ proses pengendalian, ya, melalui upaya check and balance yang dilakukan oleh siapa? Ketika misalkan yang melakukan analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan ini adalah si A, maka si A kan harus berkonsultasi pertama dengan pimpinan, dengan kolega. Yang kedua, apabila hasilnya sudah ada, maka hasilnya tadi itu didiseminasikan atau didiskusikan kepada pimpinan dan kepada kolega. Nah, itu adalah proses pengendalian secara internal yang dilakukan oleh pimpinan dan oleh kolega. Ya, bahkan diseminasi atau diskusinya bukan sekedar internal, tapi juga seringkali dilakukan secara eksternal, artinya mengundang dari unit kerja lain, bahkan mengundang kementerian lembaga atau OPD lain untuk memberikan kesaksian apakah hasil dari analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunannya tersebut mempunyai bobot yang cukup untuk kemudian diadopsi dan dilegitimasi dalam proses berikutnya. Ya. Oke, nah di dalam penyusunan rencana pembangunan ada juga proses pengendalian. Apa proses pengendalian yang dimaksud? Ialah apa? Konsultasi dengan pimpinan dan berdiskusi dengan kolega. Bahkan diskusi juga dapat dilakukan atas hasilnya tadi itu dengan pihak lain atau dengan teman sejawat lain dari luar unit kerja, bahkan dari luar kementerian lembaga OPD yang bersangkutan. Nah, itu adalah fungsi pengendalian, ya, yang dijalankan pada saat penyusunan rencana pembangunan. Demikian pula pada saat penyusunan anggaran pembangunan. Anda berkonsultasi dengan pimpinan, berdiskusi dengan kolega, dan kemudian mendiseminasikan hasil penyusunan anggaran tadi itu dengan unit kerja lain, dengan pihak dari unit kerja lain atau dari kementerian lembaga lain, OPD lain, ya. Berikutnya adalah pembahasan rencana anggaran pembangunan. Nah, ini Anda harus melakukan secara wajib, gitu ya. Bilateral meeting, trilateral meeting, multilateral meeting, bilateral meeting antara pemerintah dengan DPR, ya. Nah, itu adalah wujud dari fungsi pengendalian pada proses pembahasan rencana dan anggaran pembangunan. Pada saat penetapan rencana dan anggaran bangunan, lagi-lagi ada fungsi pengendalian. Ya. Apa di situ fungsi pengendalian wujudnya? Yaitu bilateral meeting antar unit kerja di dalam unit kerja sesama pemerintah, kemudian trilateral meeting, kemudian multilateral meeting, dan terakhir adalah bilateral meeting antara pemerintah dengan legislatif. Ya. Nah, pada saat penetapan, ya ini selesai pada tanggal 31 Desember gitu ya, penetapan. Kemudian DIPA atau DPA sudah dibagikan ke kementerian lembaga dan ke OPD gitu ya. DPA itu istilah DIPA di daerah ya, DPA namanya, DPA dibagikan kepada OPD.
lalu dibagikan kepada kementerian lembaga, maka pada tanggal 1 Januari sudah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini berarti ada fungsi pengendalian juga. Fungsi pengendaliannya apa? Melalui apa? Mencocokkan harga yang Anda buat, satuan biaya umum SBU atau satuan biaya khusus yang Anda buat dengan satuan biaya masukan yang ada di dalam peraturan Menteri Keuangan. Satu. Nah, itu pengendalian pertama. Mencocokkan apakah SBU, SBK yang Anda buat pada saat Anda menyusun anggaran pembangunan ya sudah sesuai dengan SBM yang ada di dalam peraturan Menteri Keuangan. Satu. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan peraturan Presiden untuk beberapa SBM yang sifatnya tertentu. Ya, SBM yang sifatnya tertentu itu ada peraturan Presidennya. Yang ketiga, harus sesuai dengan kepatutan yang didasarkan pada peraturan kepala BPKP dan peraturan bahkan untuk kepatutan pelaksanaan kegiatan program kebijakan harus sesuai dengan ketentuan BPK gitu ya. Kemudian yang keempat ya, fungsi pengendalian yang keempat adalah tadi sudah ya, tadi SBM tadi dengan peraturan Menteri Keuangan dan dengan peraturan Presiden untuk yang sifatnya tertentu. Kemudian yang kedua adalah kepatutan tadi itu. Anda rujukannya adalah pada peraturan BPK dan BPKP. Dan yang ketiga adalah ya ini tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya, ini berarti harus jalan dengan peraturan yang dibuat oleh KPK. Ya, tidak melanggar hukum ya harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh KPK. Nah, 3 peraturan itu intinya adalah memberikan guidance kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan ini agar kita melaksanakannya secara benar. Nah, ini fungsi pengendalian. Ya, wujud dari fungsi pengendalian pada pengadaan barang dan jasa. Ya. Kemudian ketika pengadaan barang dan jasa ini sudah selesai, nah, maka Anda melaksanakan kegiatan program tadi itu ya atas dasar realisasi barang dan jasa tadi itu. Nah, realisasi pengadaan barang dan jasa ini kemudian Anda harus record ya, Anda harus record. Recordnya di mana? Di sistem Imonef, di sistem Sakti gitu ya misalnya. Nah, ketika Anda merecord ini ke dalam sistem Imonef dan sistem Sakti, harus sesuai dengan framework. Anda nggak bisa memasukkan sembarang angka pada sembarang ID gitu. Ada ID tertentu di situ yang sudah tertera di situ berdasarkan mata anggaran program, mata anggaran kegiatan, mata anggaran komponen, mata anggaran klasifikasi output, mata anggaran rincian output, ya, mata anggaran komponen, mata anggaran mata ID komponen, ID subkomponen, ya, tuh nggak bisa bikin baru di situ. Nggak bisa, wah punya saya nggak ada Pak mata anggaran kegiatan ini. Adanya mata anggaran kegiatan yang itu gitu. Di situ nggak ada. Lalu kemudian Anda kirim surat kepada Kementerian Keuangan atau kepada Bappenas gitu ya, ditembuskan kepada Kementerian Keuangan gitu untuk membuat kode akun baru, nggak bisa. Ya, harus saklek gitu. Nah, itulah fungsi pengendalian bahwa Anda tidak boleh keluar dari framework. Anda harus dikendalikan oleh sistem di situ, ya. Nah, itu fungsi pengendalian juga, ya. Anda melakukan recording di situ atas realisasi pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, atas realisasi pengadaan barang dan jasa itu kemudian Anda melaksanakan pemantauan, ya. Dalam bentuk apa? Menyusun laporan pemantauan. Yang pertama adalah merecord pengadaan barang dan jasa, kedua menyusun laporan pemantauan. Kemudian dari laporan pemantauan tadi, Anda pakai juga ada di laporan pemantauan tadi itu dan termasuk database hasil record tadi itu dipakai untuk proses penyusunan evaluasi. Evaluasi itu ada
Minimal ada dua, evaluasi program dan evaluasi impact. Ya, demikian apa namanya kira-kira runtutannya. Ya, oke, ada pertanyaan teman-teman? Udah jelas ya? Ada Bapak Oke. dan Ibu? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah subsistem peran dalam ekosistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ini teman-teman jangan overwhelm. Kebanyakan ya pengetahuan baru dari saya ya. Nah, ini kalau ada yang merasa, wah pengetahuannya banyak banget yang ditransfer Pak Randy. Nah, ini berarti seperti yang saya duga di awal. Ya, bagi teman-teman yang background-nya mungkin bukan planner, atau lebih spesifik lagi, bukan monever gitu ya, maka pengetahuan ini mayoritas saya yakin ini pengetahuan baru. Ya. Ini di para pelaku Monef ini biasa sebetulnya ya, tapi yang buat teman-teman yang planner tapi bukan Monef, bukan monever gitu ya, agak sulit juga sebetulnya. Ini banyak hal yang baru sebetulnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sub sistem peran. Nah, ini ada 3 juga, yaitu subsistem peran ex ante, subsistem peran ongoing, dan subsistem peran ex post. Kalau peran ex ante ialah peran yang Anda lakukan sebagai monever sebelum keputusan atas kebijakan diambil. Ya. Jadi sebelum keputusan atas kebijakan diambil, Anda melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Anda bayangkan, ya ini saya kalau Anda tadi mendengarkan baik-baik di sini ya, titik mana, siklus mana yang Anda belum mengambil keputusan, tapi pengendalian sudah dilakukan. Jadi kalau saya kasih kuis misalnya gitu ya, sebutkan dalam siklus manajemen pembangunan berikut yang merupakan peran pengendalian ex ante. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya kasih kuis beneran nih ya. Ini pura-puranya kuis-kuisan gitu.